Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Anda masih tetap bersama kami Televisi Republik Indonesia. Pemirsa, dari kota Bogor ke Jakarta, lalu menyeberang lautan menuju Jerman. Setelah bertahun-tahun bermukim di sana dan juga merambah karier dan katanya sukses juga, maka ia akhirnya kembali ke tanah air. Suatu perjalanan yang panjang, perjalanan hidup seorang Dudi Iskandar. Nah, ia bersama saya saat ini dan kita akan bernostalgia dan ia akan berbagi pengalaman dengan kita semua. Pemirsa, terimalah kehadirannya Dudi Iskandar. Selamat pagi para pemirsa. Mungkin selamat siang untuk para pemirsa yang di Indonesia bagian timur ya, Mbak Nita ya. Iya, semua juga mudah-mudahan sedang menonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga semua rasanya rindu nih sama siapa, panggilnya Dudi aja ya. Jauh lebih muda dariku. Walaupun kita dulu bersama-sama juga ya. Sudah berapa tahun di Indonesia kembali? Kembali setiap saat saya kembali. Walaupun saya waktu yang itu menetap, masih maksudnya. Atau sekarang menetap, masih belum menetap? Masih mondar-mandir. Mondar-mandir hanya untuk ini aja, eventual aja gitu. Saya banyak ke Amerika ya, akhir-akhir ini. Sekarang justru ke bukan Amerika. Eropa malah. Tapi merambah karier juga di sana. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah berkahnya ada. Ya. Memang bercita-cita sejak muda menjadi penyanyi atau gimana? Oh iya. Saya dulu suka nyanyi cuma di kamar mandi, Mbak Nita. Terus sampai ayah saya bikin kamar mandi 2. Karena saya selalu pakai kamar mandi itu berdang. Dan teriak-teriak. Teriak-teriak. Semua terganggu. Karena itu ada suara air itu kan, kalau saya nyanyi, air di bak itu kan bikin satu feedback yang bagus gitu. Gitu. Terus saya nyanyi kamar mandi dulu. Sambil berkhayal menjadi penyanyi terkenal. Sudah mulai sejak kecil ya? Tidak, saya tidak pernah berkhayal ya. Tapi nggak pernah. saya suka musik, terus didorong sama ayah saya. Terus kebetulan juga itu waktu saya SMP itu, saya kawanan sama Tovan Soekarno Putra. Saya nyanyi di sana Bogor dulu. Band Ramayana. Pertama kali itu. Dengan putranya Ibu Hartini Soekarno, Mas Tok waktu itu. Kita nyanyi, ya dikembangkan lah gitu. Sama ada satu lagi Ibu Nani Gojali ya waktu itu, yang menyuruh saya nyanyi. Sebetulnya saya nggak punya gemeter kalau suruh nyanyi itu dulu. Tapi sekarang nggak gemeter lagi dong. Sudah sudah amat dikuasai. Alhamdulillah, insya Allah. Lalu kapan menuju Jakarta? Kembali ke Jakarta. Menuju Jakarta. Kita kan flashback dulu ini. Boleh. Waktu itu saya dapat opportunity atau kesempatan di TVRI untuk ikut tari pergaulan gitu. Karena saya juga menarik juga dulu. Saya suka sekali. Saya pernah dapat King of Dance di Bogor dulu, versi IPB waktu itu ada di sana. Saya tari pergaulan. Waktu itu saya menguasai beberapa tarian rentak kayak Sampang 12 gitu pernah. Saya belajar, terus saya pernah ikut perlombaan, saya dapat King of Dance waktu itu. Tapi di sini juga pernah rekaman, bikin album? Terpaksa sih pernah. Kenapa terpaksa? Karena dijemput sama yang punya studio itu waktu Pak Amin itu, almarhum Amin. Musika itu. Sampai Mas Dudi, kamu kan udah jadi penyanyi harus ada album kan? Masa saya bilang. Sukses nggak waktu di sini itu? Nggak tahu. Saya lebih banyak show ya, saya pikir. Karena saya lebih kalau show kan juga dituntut satu stage performanship juga, dan nampaknya Dudi Iskandar menguasai itu gitu. Alhamdulillah, mungkin ya. Saya tidak merasa, tapi memang permintaan show saat itu. Pernah main film juga? Alhamdulillah. Jadi apa? Judulnya apa sih? Saya pernah main film pertama kali itu Matahari Hampir Terbenam dengan Raden Ishak itu, sutradaranya. Terus Matahari Hampir Terbenam. Afterwards saya main film Bundaku Sayang. Terus Aku Tak Berdosa. Terus saya main satu lagi. Juga ya? Lumayan loh. Padahal saya tuh acuh dan tak acuh untuk main film saat itu. Tapi kenapa terus kemudian memutuskan, saya mau ke Jerman gitu? Dipengaruhi teman, diajak teman, atau memang hasrat hati sendiri? Soalnya bosen ya di Indonesia. Bosen? Waktu itu. Sombong kok sekali. Enggak, maksudnya tantangannya apa gitu ya. Gitu. Saya nyanyi di sana sini sampai saya nyanyi ke Bali, ke Bintang. Saya lama-lama jemu. Terus saya bilang, banyak dorongan dari kawan-kawan, terus dari audiens
Dudi Iskandar, you have to go to outside, katanya. Kemana? Ke Amerika? Nggak, anywhere. Terus saat itu saya dapat opportunity dan kebetulan saya saat itu tunangan dengan Indo-Belanda. Engkau bertunangan bertunangan dengan Indo-Belanda. Ya, terus cucunya pahlawan Indonesia itu waktu anak dari keponakan Raden Ajeng Kartini. Terus saya berangkat ke Belanda, di Belanda. Lalu gimana? Saya dapat opportunity. Gitu terus itu dia atau saya yang ninggalin? Itu bagaimana itu? Memang ya jodohnya sampai di situ dan mungkin beliau tidak berkenan untuk mendampingi saya. Saya sendirilah. Jadi berangkatlah mandiri, berjuang di Jerman. Tapi dengan patah hati atau tidak? Atau justru penuh harapan akan merambah karier yang bagus? Untuk patah hati saya enggak ya. Kecewa ada mungkin ya, tapi nggak saya ada dalam kamus lah. Tapi saya punya hati. tapi saya punya obsesi bahwa I like to do something. Saya akan berkarya di Eropa. Oh gitu. Bonnie M dulu juga Elvis Presley kan di sana ya. Memang niatnya ke sana memang mau menjadi penyanyi. Lalu apa persyaratan untuk sukses menjadi artis di sana? Aduh, persyaratan. Kecuali suara tentu ya. Kita harus punya good management ya. Good management, good personality. Oh, kita jadi bisa tidak komunikasi. Bisa seperti di sini. Bisa berjuang sendiri, tapi harus punya manajer begitu? Di sana juga berjuang sendiri dulu. Gimana manajer mau lihat? Jadi gimana pengalamanmu ketika tiba di sana? Ketika tiba saya membuat satu konsep. Saya pikir saya harus punya target bahwa saya harus predikat sebagai penyanyi di sana. Dan sudah itu saya pengen rekaman dan sudah itu saya pengen show. Ataukah itu? Tapi ada kawan-kawan yang menampung atau menolongmu ketika tiba di sana? Yang menampung, kawan dalam arti kata menampung itu kalau memang nggak simbiosis juga mereka juga tidak akan ada. Jadi ya karena saya punya keahlian dan dia juga punya keahlian, kita kerjasama, we have a deal. Orang Indonesia atau sudah orang? Pertama orang Indonesia dulu yang lama di sana dan mereka tahu potensi saya dan dia tahu gambaran saya akan kemana bila mana saya menjejaki karier di Eropa. Terus sudah itu kita ketemu dengan manajer-manajer orang Jerman yang itu juga tidak gampang ya. Saya melalui ajang perlombaan. Ikut perlombaan juga. Ya. Saat itu memang saya pernah ikut perlombaan di kota Aachen, itu disponsori oleh Hansa Berlin International. Itu salah satu very good record company pada saat itu. Dan ada beberapa Polydor, Philips, semua ada di situ dan saya waktu itu menang nomor 2 untuk seluruh Jerman. Jadi memang ditemukan talent scout di sana. Talent scout di situ. Disitulah kami berlobbying dan saya diundang dari banyak sekali perusahaan. Tapi pernah rekaman kan di sana juga? Oh ya pernah. Sukses. Alhamdulillah saya. Lagunya apa aja? Saya mendapat Golden Award itu di Jerman. Itu untuk Prancis, Belanda dan Belgia, Jerman Barat juga. Terus saya membawakan lagu-lagu Caribbean. Jadi it's not real Hawaii, like Sound of Pacific, tapi itu Caribbean. Jadi Amerika Tengah. Dynamic ya. Tapi katanya tidak pakai nama Dudi Iskandar. Kenapa sih? Pakai nama apa waktu itu? Saya pernah pertama pakai nama Dudi Iskandar. Terus ternyata banyak penonton banyak kan Sudan yang datang. Oh gitu. Sudan terus banyak penonton orang Indonesia. Iya. Jadi waktu itu manajer saya bilang, Dut ini kok nama kamu terlalu berbau Indonesia. Saya kan nggak pernah dapat apa-apa dari pemerintah Indonesia. Kenapa mesti pakai nama Indonesia? Ganti nama ya katanya gitu. Terus kamu ganti apa? Terus saya ganti Vanuatu karena dia yang minta Vanuatu. Terus dalam hukumnya juga sudah dikukuhkan Vanuatu itu adalah saya sebagai lead vokal dengan 3 aksesoris wanita. Di depannya pakai Dudi? Enggak. Vanuatu itu nama Pasifik maksudnya? Itu show name saya, nama artis saya di Jerman Barat. Dan itu nama diambil dari sebuah pulau di Fiji. Oh, Fiji Island. Oke. Nah, kalau begitu kita tolong dibawalah ke lautan Pasifik, Samudra Pasifik. Itu dengan sebuah lagu yang khas dari sana. Nyanyi maksudnya? Oke, iya. Edi Sumlang sudah siap.